buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Masih kurang semangat nih? Kakak tanya sekali lagi ya, yang lebih semangat dan lebih nyaring. Apa kabarnya? Pasti luar biasa. Ya dong, harus luar biasa sama kayak kakak-kakaknya di sini. Oke, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yuk kita lihat sama-sama. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Oke nih adik-adik, untuk mengawali ibadah kita, mari kita angkat pujian dengan judul apa nih Kak Jen? Berlayar serta Yesus, ombak pun teduh. Di medley dengan lagu Aku Diberkati. Tapi sebelum itu, Kak Jen undang kalian untuk bangkit berdiri. Musik! Berlayar serta Yesus, ombak pun teduh, ombak pun teduh, ombak pun teduh. Berlayar serta Yesus, ombak pun teduh, sampai ke seberang. Berlayar, berlayar serta Yesus, ombak pun teduh, ombak pun teduh, ombak pun teduh. Berlayar serta Yesus, ombak pun teduh, sampai ke seberang. Dayung, 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 dayung terus. Berlayar serta Yesus, ombak pun teduh, sampai ke seberang. Berlayar serta Yesus, ombak pun teduh, ombak pun teduh, ombak pun teduh. Berlayar serta Yesus, ombak pun teduh, sampai ke seberang. Dayung, 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 dayung terus. Berlayar serta Yesus, ombak pun teduh, sampai ke seberang. Diberkati sepanjang hidupku, diberkati dari pagi hari siang berganti malam. Aku diberkati, aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati dari hari siang berganti malam. Aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita semua melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita semua melayani Tuhan. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk berdoa. Sekarang mari kita lipat tangannya sama-sama, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa.
Selamat pagi Bapak, terima kasih Bapak atas berkat dan karunia-Mu sehingga pada pagi hari ini kami masih dapat melihat indahnya dunia ini dan menghirup segarnya nafas ini. Ya Bapak, sekarang kami ingin memulai ibadah gabungan kami, kiranya Kau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Bapak, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Sebelum kita masuk dalam persembahan, mari kita angkat satu pujian dengan judul apa nih Kak Jen? Apa ya? Ayo loh, ada yang tahu nggak? Kalau kakak sih nggak tahu. Dengan judul apa nih Kak Monik? Dengan judul Ku Diberi Kuasa. Musik! Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakimu. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Berikan sorak-sorak bagi Dia. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kau Tuhan, kemenangan kami. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Nah adik-adik, sekarang sudah tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Jadi adik-adik bisa siapkan dulu amplopnya. Nah di amplopnya nanti ditulis namanya, nama adik-adik. Terus jangan lupa juga dikasih tanggal dan harinya, yaitu hari Minggu tanggal 20 September 2020. Nah kalau sudah bisa ditaruh dulu amplopnya
karena kita mau bersatu dulu di dalam doa sebelum mengumpulkan persembahan. Jadi, gimana sikap doanya? Gimana yuk? Iya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada kesempatan kali ini kami ingin mempersembahkan sebagian dari apa yang kami miliki. Tolong berkati persembahan kami ya Tuhan, agar dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Tapi sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka bermain di cahaya surya nan cerah. Ketika kicau burung tak henti, bunga pemangkin harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Shalom adik-adik. Nah, kakak sekarang mau memberikan pengumuman. Yang pertama, ibadah kita masih dilaksanakan secara online. Tapi adik-adik jangan bersedih nih. Kita harus tetap bersemangat dalam memuji nama Tuhan, walaupun secara online. Lalu yang kedua, kita harus terus menjaga kesehatan nih. Kita harus rajin-rajin aja cuci tangan. Lalu kalau di rumah, kalau di luar, kita harus memakai masker. Dan kita juga harus membawa yang namanya hand sanitizer. Nah, kita jangan lupa juga nih buat makan makanan yang bergizi. Lalu, olahraga yang teratur. Dan juga satu nih, jangan sering-sering begadang. Gak baik loh itu buat tubuh. Kita harus istirahat yang cukup supaya tubuh kita sehat dan bugar. Dan jangan lupa juga untuk terus berdoa kepada Tuhan supaya kita dijauhkan dari mara bahaya dan sakit penyakit. Oke, itu dulu pengumuman dari kakak. Oh iya, kakak mau ngucapin juga nih selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 20 sampai 26 September 2020. Selamat ulang tahun ya, semoga di usianya yang bertambah, berkat adik-adik juga semakin bertambah. Oke, sekarang tiba waktunya kita untuk pisah kelas. Ada kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan remaja. Selamat beribadah semua adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Shalom adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah SPR kita, mari kita angkat satu buah pujian yang berjudul Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin
cara Tuhan mengasihiku. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena di pagi hari yang indah ini Bapa, kami anak-anak-Mu boleh mengikuti ibadah SPR seperti biasanya. Tuhan, tolong berkati pada kami ini Bapa, dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya ibadah kami ini. Kami sambut Tuhan berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Pasti dong. Nah, kalau masih semangat, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan dan mendengarkan sharing dari Bapak Pendeta, mari kita angkat satu pujian lagi dengan sungguh-sungguh, yaitu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tuhan Yesus, kembali lagi kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang hari-hari kami yang penuh sukacita dan kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, sekarang kami ingin membaca sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami baca dapat menjadi penguat dan penyemangat kami untuk menjalani hari esok yang telah Engkau rencanakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Matius pasal 20 ayatnya yang ke-1 sampai ke-16 dengan perikop perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Mari kita baca bersama-sama. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi,
Ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan hal yang sama seperti tadi. Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami," katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka dan mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Salam, selamat pagi, apa kabarnya? Kembali kita bersama-sama ingin menggumuli kebenaran firman Tuhan dari Matius 20 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-15 dalam perikop perumpamaan tentang para pekerja di kebun anggur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan nas kita pada hari ini mengilustrasikan pengajaran Yesus bagaimana tuan rumah atau pemilik kebun anggur memerlukan pekerja lebih banyak pada saat panen anggurnya. Diceritakan pada pagi-pagi benar, ada kelompok pekerja pertama disewa sebelum matahari terbit. Dan pada waktu itu ada kesepakatan antara pemilik kebun anggur dan juga para pekerja bahwa upah mereka adalah 1 dinar 1 hari. Ini merupakan upah yang umum bagi masyarakat pada waktu itu. Tetapi saudara-saudara, banyak orang-orang yang menganggur di pasar. Mereka tidak bekerja, dan akhirnya pemilik kebun anggur menyewa mereka. Dikatakan dari jam 9 pagi, 12 siang, 15 petang, dan 17 atau jam 5 sore. Setiap orang langsung menanggapi tawaran tersebut. Ketika hari malam, agar orang-orang yang disewa yang pertama menyaksikan apa yang dilakukan oleh mandor yang disuruh oleh pemilik kebun anggur, pembayaran dimulai dengan orang-orang yang disewa paling akhir atau jam 17 sore atau jam 5 sore, dan setiap orang memperoleh 1 dinar tanpa memperhitungkan jumlah jam kerja mereka. Tentu saja mereka yang datang awal, yang pagi-pagi benar, yang jam 6 pagi, yang bekerja selama 12 jam protes dengan apa yang dilakukan
oleh pemilik kebun anggur ini dengan cara pembayarannya. Karena kalau yang 1 jam saja menerima 1 dinar, paling enggak saya kan 12 jam yang harus menerima 12 dinar lah. Tetapi karena kesepakatan 1 hari 1 dinar, semua mendapatkan yang sama. Mereka semua mendapatkan 1 dinar. Tetapi saudara-saudara, dari cerita perumpamaan tadi kita dapat melihat dengan jelas bagaimana manusia kadang memiliki perasaan iri hati dan tidak terima jika orang lain mendapatkan berkat. Artinya sifat ini sangat mudah tumbuh, sangat mudah berkembang dalam kehidupan manusia. Terkadang kita juga sama dengan pekerja yang seharian bekerja tadi, memiliki rasa iri hati kepada orang lain yang menerima berkat daripada Tuhan. Seolah-olah kebahagiaan orang lain merupakan penderitaan kita. Malah kita sering mendikte Allah untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak atau keinginan kita. Padahal saudara-saudara, kita harus mengingat tugas dan bagian kita sekarang adalah menghasilkan buah dalam kehidupan ini. Tentu buah tersebut harus berwujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kehidupan kita ini bisa menjadi berkat bagi sesama? Bagaimana kita dapat mengasihi sesama kita dengan menghadirkan kebahagiaan bagi mereka? Untuk menghilangkan rasa iri hati dengan apa yang diterima oleh sesama kita, maka kita dapat memegang pemahaman dalam diri kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, pemberian adalah hak Allah. Sang pemilik berkat adalah Allah sendiri. Artinya kewenangan itu penuh berada di tangan Allah. Tidak perlu manusia merasa iri hati atas pemberian daripada Tuhan. Allah mengasihi semua orang, Allah mengasihi umat manusia, sehingga Ia menyediakan, memberikan apa yang menjadi kebutuhan manusia setiap hari. Namun setiap orang memiliki bagiannya masing-masing, dan Allah tahu apa yang tepat bagi orang-orang tersebut. Allah tetap mempertimbangkan sesuai dengan kebutuhan mereka, bahkan dengan kemampuan mereka. Yang kedua, mengasihi sesama artinya bahagia saat sesama juga merasa bahagia. Sebagaimana layaknya sepasang kekasih yang sedang dilanda oleh cinta, mereka akan sangat bahagia ketika kekasihnya juga bahagia. Semua itu karena didasari dengan rasa cinta, rasa kasih dari dalam hati mereka. Demikian juga hanya dalam rangka kita mengasihi sesama kita. Seharusnya kita juga bahagia saat sesama kita juga merasakan kebahagiaan. Kita turut mengucap syukur kepada Tuhan atas kebahagiaan yang Ia terima. Justru kita juga senantiasa berterima kasih kepada Tuhan. Kiranya ini juga terjadi di dalam kehidupan kita. Dari kedua sikap di atas, maka setiap kita sebagai orang percaya akan dimampukan untuk menghilangkan rasa iri hati terhadap sesama kita, dan tergantikan dengan ungkapan hati kita, bahagiamu adalah bahagiaku. Kiranya Tuhan memberkati kita. Salam, tetap semangat, tetap memuji Tuhan. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita sudah berada di penghujung ibadah. Untuk mengakhiri ibadah kita pada minggu ini, mari kita angkat satu pujian dari NKB nomor 126 dengan judul Tuhan Memanggilmu. Apapun yang terbaik ya berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu,
muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jernih, dalam hidupmu yang telah kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Dan terima kasih juga atas tadi kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati kami supaya apa yang baru saja kami dengar dan kami baca dari firman-Mu itu dapat bermanfaat bagi kami. Dan selanjutnya kami ingin melaksanakan aktivitas kami masing-masing Tuhan. Tolong kiranya Engkau selalu menyertai juga dimanapun kami berada. Tuhan, sungguh banyak yang kami ingin sampaikan ya Tuhan, namun terbatas kami untuk mengucapkannya. Maka dari itu Tuhan, tolong kiranya Engkau sempurnakan doa kami ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan pada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kau membuatku sesuai